di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berkumpul bersama-sama untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman Allah. Engkau Roh Kudus yang berkata-kata, yang berbicara kepada kami, dan biar melalui kebenaran firman Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diberikan harapan yang baru, kami diberikan kepastian di dalam nama Yesus. Dengan segala hati kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Belum mendengarkan firman Tuhan? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat yang ke-24. Elia dan janda Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk di Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampak di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam bui-bui. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu minyak, 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti budak kecil daripadanya, dan bawa padaku. Kemudian bawa kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis dan minyak dalam bui-bui itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam bui-bui itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Sindahkan engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakku itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dan membunuh anaknya? Lalu ia membujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu yang membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Haleluya. Pernah dikatakan, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kebenaran firman Tuhan berbagai. Kita mengalami mujizat di tengah krisis. Sekali lagi, tema kita adalah mujizat di tengah krisis. Kita melihat situasi kondisi di mana pada masa itu hujan tidak turun di bumi begitu lamanya sampai tanah pun menjadi
akan murka atas seluruh bumi. Hujan tidak turun sampai sungai Kerit menjadi kering karena akibat dosa Raja Ahab bersama dengan bangsa Israel, karena pemberontakan mereka. Lalu ketika Elia berseru kepada Tuhan supaya hujan tidak turun, dan Tuhan mendengarkan Elia, doa Elia dijawab oleh Tuhan. Hujan tidak turun di muka bumi sampai sungai Kerit menjadi kering. Dan pada masa itu Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit untuk menghindar dari kejahatan Raja Ahab. Dia tinggal di sungai Kerit beberapa waktu lamanya, dan setiap hari burung datang memberi makan kepada Elia dan dia minum daripada air itu. Tetapi oleh karena begitu hebatnya kekeringan, begitu hebatnya bencana yang menimpa, itu bencana kekeringan, sehingga sampai pada masa di mana air daripada sungai Kerit menjadi kering. Lalu Tuhan firman Tuhan datang kepada Elia dan berkata, pergilah ke Sarfat di wilayah Sidon. Di sana ada seorang janda yang telah kupersiapkan untuk memberi itu makan. Ternyata sudah dikasih oleh Tuhan. Janda yang dipersiapkan untuk beri makan Elia bukan janda kaya raya, tapi janda miskin yang tidak punya apa-apa lagi. Kita lihat ketika Elia pergi ke Sarfat, dia masuk ke pintu gerbang kota. Dia seorang janda yang keluar dari kota hendak untuk mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Untuk apa? Bawa kayu api pulang ke rumahnya, diolahnya tepung menjadi kue untuk makan bersama anaknya. Lalu setelah makan mereka mati. Saudara, ini berarti benar-benar jiwa krisis yang sangat dahsyat yang menimpa bangsa Israel pada masa itu, yang menimpa dunia pada masa itu, sehingga sampai janda berkata, aku akan pulang dan mengolahnya, mengolah tepung menjadi kue, dan setelah aku bersama anakku kami akan makan, dan setelah kami makan kami akan mati. Saudara, inilah di sini kita melihat mujizat di tengah krisis. Haleluya, mujizat di tengah krisis. Sarfat adalah suatu tempat yang panas dan kering di daerah Persia. Saat ini dikenal sebagai Libanon. Saudara, daerah Sarfat yang hari ini terkenal dengan negara Libanon. Di sana tampak seorang janda muda berjalan menuju keluar kota untuk mengumpulkan 2-3 potong kayu api, hendak mengumpulkan ranting-ranting kering. Karena memang begitu dahsyatnya panas kering, begitu dahsyatnya kekeringan, sehingga sampai pohon-pohon menjadi kering, rumput-rumput menjadi kering. Janda ini beranjak keluar dari kota untuk mengumpulkan 2-3 potong kayu api yang memungut dari ranting-ranting kayu kering yang jatuh, untuk pulang ke rumah, mengolah tepung yang sedikit di dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli untuk menggoreng kue tadi, untuk dibuatnya menjadi kue, lalu makan bersama anaknya, dan setelah makan mereka siap menunggu kematian datang menjemput mereka. Daerah Sarfat mengalami kekeringan yang sudah cukup lama. Langit yang tampak cerah dan biru tak berawan seakan-akan menghapus harapan akan turunnya hujan pada masa itu. Walaupun akan turun hujan, tetapi sudah terlambat bagi si janda untuk bisa menampung nyawa. Namun di situ kita melihat cara kerja Tuhan untuk menghadirkan mujizat di tengah krisis. Kota ini, kota Sarfat, mengalami kekeringan hebat karena sudah 3,5 tahun tidak turun hujan. Bayangkan Bapak Ibu, hujan tidak turun itu selama 3,5 tahun. Hujan tidak turun 3 hari setelah berkata, aduh panasnya ini. Hujan tidak turun 1 hari setelah berkata, panasnya ini. Bagaimana dengan ketika kisah bangsa Israel pada masa itu? Kota Sarfat yang mengalami 3,5 tahun hujan tidak turun ke atas muka bumi. Tanaman-tanaman dan rumput di padang saat itu sudah kering, dan dedaunan pohon-pohonan hutan sudah banyak yang berguguran, seolah-olah ikut mengalami penderitaan si janda. Nabi-nabi Baal sudah diminta untuk menenangkan muka kekeringan yang hebat ini, namun mereka tidak mampu. Nabi-nabi Baal mereka coba untuk
mengunci langit untuk tidak boleh menurunkan hujan ke atas muka bumi. Berbagai macam cara, berbagai macam upacara ritual yang dilakukan sudah diadakan oleh Nabi Baal, namun tidak mampu menenangkan muka Tuhan. Berbagai macam ritual yang mereka lakukan untuk memohon seakan-akan penguasa langit untuk menurunkan hujan bagi mereka, namun penguasa langit pun tidak mampu menurunkan hujan karena Tuhan yang mengunci langit untuk tidak menurunkan hujan ke atas muka bumi. Sebuah daerah Safat yang hari ini terkenal dengan Libanon mengalami kekeringan yang sangat dahsyat, sangat hebat dan luar biasa, karena Tuhan mendengar seorang nabi, yaitu Nabi Elia. Elia telah berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun ke atas muka bumi sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan Raja Ahab dan bangsa Israel. Dan hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun, 3 tahun 6 bulan. Wah, luar biasa. Dalam cerita Alkitab tidak diceritakan dengan jelas siapa nama jandanya, karena Alkitab tidak menyebut nama jandanya. Tapi Alkitab hanya berkata, pergi ke Safat, di sana ada seorang janda yang akan memberi engkau makan. Haleluya. Dari keturunan siapa dan dari mana si janda ini? Tetapi yang jelas dia adalah seorang janda yang tinggal di daerah Safat, yang terletak di wilayah Sidon, yang hari ini disebut dengan negara Libanon. Dan ada rencana Tuhan yang besar untuk menyelamatkan Elia dan janda ini bersama anaknya dari kekeringan, dari bencana kekeringan. Hidup si janda memang sangat sulit dan dia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sebelum kekeringan melanda daerahnya. Sehingga ia berkata kepada Elia, aku akan membawa kayu api pulang ke rumah untuk membuat api, lalu menggorengnya sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam puri-puri, akan membuatnya menjadi 2-3 potong roti, 2-3 potong kue. Lalu setelah kami makan, kami siap menunggu kematian datang menjemput kami. Wow, waktu Elia mendengar perkataan si janda ini, ia berkata begini, pulanglah buat seperti yang kau katakan, tapi ingat, buatlah terlebih dahulu bagiku, barulah buatlah bagimu dan bagi anakmu. Wow, saudara, saya akan permintaan Elia itu mempercepat kematian si janda dan anaknya. Kenapa? Karena sudah tidak ada apa-apa lagi, tidak ada harapan lagi untuk menyambung nyawa. Setidaknya dengan membuat kue daripada tepung dan sedikit minyak dalam puri-puri ini, diolahnya menjadi kue. Setidaknya setelah mereka makan, setidaknya bisa memperpanjang nyawa mereka 1 atau 2-3 jam. Karena hanya itu. Tetapi ketika tiba-tiba Elia minta, buatlah terlebih bagiku, ini seakan-akan kehadiran Elia untuk mempercepat kematian si janda ini. Tapi tidak Bapak Ibu, justru kehadiran Elia untuk melakukan mujizat di tengah krisis. Haleluya. Ketika engkau dalam situasi krisis, ketika saat Bapak Ibu dalam kondisi kekurangan keterbatasan, ketika Bapak Ibu saat ini dalam kondisi tidak ada persediaan makanan di rumah, lalu tiba-tiba datang orang yang berkata, beri aku makan. Jangan berpikir bahwa aku kasih kau makan, aku akan mati. Tapi ketika justru aku memberikan, maka Tuhan akan melakukan mujizat di tengah krisis bagi Bapak Ibu saudara saya. Katakan amin. Haleluya. Wah, luar biasa firman Tuhan ini. Perhati baik, hidup si janda memang sangat sulit dan dia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sebelum kekeringan melanda daerahnya. Dan sekarang rasanya hampir mustahil bagi si janda bersama anaknya untuk bisa hidup lagi, untuk bisa menyambung nyawa. Sehingga ia berkata, setelah kami makan, kami akan mati. Dalam benaknya muncul pikiran untuk berpasrah kepada nasib. Dalam benaknya si janda muncul pikiran untuk berpasrah kepada kematian yang datang menjemput. Ketika bisa tercegah lagi, ia mengambil 2-3 potong kayu kering untuk
membuat terapian untuk mengolah tepung menjadi kue yang terakhir bagi dia dan bagi anak sematawayang. Setelah itu mereka duduk menunggu kematian menjemput mereka. Di tengah derap langkah kakinya yang lemah karena begitu hebatnya kekeringan dan kelaparan yang melanda wilayah Safar maka sembunyi pada masa itu. Di tengah-tengah kelaparan, derap langkah kaki yang seakan-akan tidak memberikan harapan bagi dia, dengan langkah yang sangat begitu lambat dan pelan keluar dari kota menuju keluar kota untuk mengumpulkan 2-3 potong kayu. Namun tiba-tiba ada suara pengharapan, ada suara pengharapan, the voice of hope, the voice of hope, suara pengharapan dari belakang berkata, "Hai, berikan aku sedikit air untuk aku minum." Dengan suara langkah kaki yang begitu lambat, dia mendengar ada suara pengharapan bagi dia. Dia coba mengumpulkan kekuatan terakhirnya untuk menoleh dari mana datangnya suara itu. Waktu dia melihat datangnya dari Nabi Elia yang pulang dari Sungai Kerit, diberikannya sedikit air, diambil sedikit air diberi minum kepada Elia. Pada waktu memberikan air kepada tiba-tiba terdengar sekali lagi suara yang begitu memberikan kepastian akan ada kehidupan. Suara itu berkata, "Berilah juga aku sepotong roti." Namun di tengah-tengah situasi seperti itu Bapak Ibu, sekalipun ada suara pengharapan, namun fakta yang dilihat oleh si janda ini tidak ada yang bisa untuk menyambut nyawa mereka. Sehingga dengan suara kepastian juga dia berbicara kepada Elia. Dia menjelaskan situasi penderitaan di alam. Dia berkata, "Kami tidak punya apa-apa. Aku sekarang keluar menuju keluar ke kota untuk mencari, mengumpulkan ranting-ranting kering 2-3 potong kayu. Pulang ke rumah untuk membuat terapian, mengolahnya sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli untuk mengolahnya menjadi kue yang sudah kami makan. Kami akan mati." Tapi dia berkata begini, "Nah, tapi pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan." Itu apa? Apa yang kata Elia? Dan itu mengolah menjadi kue. Buat itu sepotong roti putih terlebih dahulu bagiku, barulah bagi kamu dan bagi anakmu. Wah, Bapak Ibu saya merenungkan, ini permintaan Elia seakan-akan merebut nyawa dari si janda ini. Permintaannya seakan-akan merebut nyawa dari si janda ini. Wah, saya mengibaratkan ketika seorang yang sakit terbaring di rumah sakit dengan oksigen di mulut, tangan terinfus, dan oksigen udah tinggal sedikit lagi, tinggal sedikit air infus, tinggal 1-2-3 tetes, terbaring di sebelah kanan seorang pasien dan dia berkata, "Berikan aku infus itu." Saya akan menganggap ini sama dengan mempercepat kematian. Wah, tapi ini berkata, "Buatlah terlebih dahulu bagiku. Buat terlebih dahulu bagiku, baru buatlah bagimu dan bagi anakmu. Maka tepung dalam tempayan tidak akan pernah habis sampai Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi, dan minyak dalam buli-buli tidak akan pernah habis sampai Tuhan mendatangkan hujan ke atas bumi, mengairi bumi, membuat bumi menjadi subur, sehingga kamu bercocok tanam menjadi subur, dan kamu sudah akan melihat mujizat Tuhan terjadi." Haleluya. Di tengah derap langkah kaki yang lemah dan lambat di bawah panasnya terik matahari untuk mengumpulkan 2-3 potong kayu, terdengar suatu suara yang lambat tapi pasti, yakni suara seorang laki-laki di belakangnya yang berseru, "Coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Haleluya. Janda itu sedikit tersentak ketika mendengar suara itu, lalu memalingkan wajahnya ke arah dari mana datangnya suara itu. Dan ketika melihatnya orang tersebut, ia pun menaruh belas kasihan kepadanya
dan menuangkan air dalam kendi untuk diberikan kepadanya. Dan ketika di saat dia menuangkan air, laki-laki itu kembali berkata, cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti. Ingat Bapak Ibu, jadi janda ini dia pergi keluar kota untuk mengumpulkan 2-3 potong kayu. Dia juga membawa sedikit air dalam kendi. Untuk apa? Untuk minum ketika dia haus. Karena begitu panas terik matahari yang luar biasa, begitu teriknya panas matahari, begitu panasnya terik matahari. Ketika waktu Elia minta untuk berikan sedikit air minum, dia memberikannya. Elia berkata, berikan juga kue bagiku. Dia berkata, aku tidak membawa kue, aku membawa air minum. Dan tujuanku adalah mencari kayu api untuk pulang ke rumah mengolah tepung menjadi kue. Saudara Rika di rumah suka buat kue dari tepung, tapi suka dimakan sama Jeffrey sama Kevin. Janda itu dengan suara yang ramah dan lembut mulai menjelaskan kepada Nabi Elia, menjelaskan kepada seorang laki-laki orang asing itu dengan suara yang lambat. Dia menceritakan nasibnya, bahwa sesungguhnya hidup kami tidak lama lagi, sebentar lagi kematian datang menjemput kami. Bahwa ia tidak mempunyai roti lagi, tetapi yang dia punya hanyalah segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ia sedang menyiapkan makanan terakhir untuknya dan untuk anak sematawayang. Janda itu coba untuk meyakinkan orang asing itu. Janda itu coba untuk meyakinkan Elia bahwa kami tidak punya apa-apa lagi. Dia berbicara penuh keyakinan, meyakinkan Elia. Namun dari dalam dirinya seolah-olah ada dorongan yang kuat harus melakukan sesuatu bagi orang asing itu. Dari dalam dirinya ada dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu bagi Elia. Di tengah-tengah Bapak Ibu mengalami krisis, di tengah-tengah Bapak Ibu sedang mengalami kekurangan, di tengah-tengah Tuhan izinkan kita mengalami kekurangan seakan-akan tidak bisa lagi menyambung nyawa. Lalu di situ ketika ada utusan Tuhan datang untuk meminta sesuatu daripada kita, sekalipun fakta situasi kondisi menjelaskan bahwa tidak punya apa-apa, tapi jika ada dorongan kuat dalam hatimu untuk melakukan, lakukan itu. Amin. Sekali kita katakan, jangan melawan suara hati, karena suara hati dengan logika selalu terus berperang. Suara hati berkata lakukan, berikan. Logika berkata jangan berikan. Pulang makan apa kita? Nanti kita pulang kita kehabisan bensin bagaimana kita isi minyak. Nanti kita pulang bagaimana makan apa di rumah. Jangan berikan itu. Tapi kalau dorongan kuat dan hati berkata beri, lakukan, berikan. Pikiran logika selalu berkata jangan. Lihat, kamu pulang nanti anakmu makan apa? Tidak ada apa-apa di rumah. Bapak Ibu, jangan melawan suara hati, tapi takutkan logikamu, takutkan akal pikiran sehatmu dengan suara hatimu. Haleluya. Tuhan berbicara dalam suara hati kita. Haleluya. Logika melihat situasi kondisi tidak bisa menampung nyawa, namun dalam dirinya dan dalam hatinya ada dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu bagi Nabi Elia. Haleluya. Di sini kita melihat Bapak Ibu, klik saja ini. Rahasia mengalami mujizat di tengah krisis. Perhatikan baik, di sini saya akan jelaskan. Rahasia mengalami mujizat di tengah krisis. Yaitu yang pertama, perhatikan baik. Yang pertama, mengakui dan percayai bahwa Allah yang Elia adalah Allah yang hidup. Katakan amin. Janda ini dia sama sekali belum mengenal siapa Elia. Yang tahu dia adalah seorang asing. Tapi ketika pada waktu dia melihat kepada Elia, dia berkata, sesungguhnya Allahmu yang hidup. Wow, ini pengakuan yang luar biasa Bapak Ibu. Di ayat 12 juga dia berkata, sesungguhnya Allahmu yang hidup. Membuat sebuah pengakuan bahwa Allah ini adalah Allah yang hidup. Kalau dia Allah yang hidup, maka dia berkuasa untuk menurunkan hujan ke atas muka bumi. Haleluya. Saudara harus mengaku dan percaya bahwa Allah yang Bapak Ibu sembah hari ini, dia bukan Allah orang mati, tapi dia adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat dan ajaib, Allah yang mampu menyapu nyawa hidup kita, Allah yang mampu melakukan mujizat
Amin. Allah berkuasa untuk berkarya mendatangkan menghadirkan mujizat bagi Bapak Ibu Saudara saya. Sekalipun dunia berkata bahwa kami selagi hidup, sebentar kami akan mati. Sekalipun dunia berkata sesungguhnya penyakit itu sudah tidak bisa sembuh lagi, sebentar kami pasti akan mati. Tapi ingat, akulah Tuhan Allah kita, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Dia Allah yang hidup, yang menjadikan tidak akan menjadi apa. Amin. Haleluya. Situlah pengakuan si janda ini. Sesungguhnya Tuhan Allah yang hidup. Dia mengakui dan percaya bahwa Allah Elia adalah Allah yang hidup, Allah Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Nisi. Haleluya. Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang menyediakan, Dia Allah yang memberkati. Di tengah engkau mengalami sakit penyakit, dokter berkata, mohon maaf, ini sudah stadium 4. Dengan iman engkau berkata, Tuhan Allahku adalah Allah Yehova Jireh. Amin. Yehova Jireh, Allah yang menyembuhkan. Di tengah krisis engkau tidak punya apa-apa lagi. Dengan imanmu percaya bahwa Allah yang kita sembah hari ini, dengan iman harus mengaku Allah yang disebut Allah Yehova Robe, Yehova Si, Yehova Stor. Amin. Dia penyembuhku, Dia yang menyediakan, Dia sudah berkat bagiku. Inilah pengakuan dari mulut si janda yang bukan orang Israel, tapi dia adalah seorang sahabat yang tinggal di Sidon, yang harus terkenal dengan negara Libanon. Membuat sebuah pengakuan yang begitu dahsyat dan luar biasa, membuat pengakuan yang mengejutkan pada orang bahwa sesungguhnya alam bukanlah Tuhan Allah yang hidup. Wow, luar biasa, luar biasa. Harus percaya bahwa Allah yang engkau percaya dan yang engkau sembah hari ini adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas alam semesta, Allah yang pemegang kendali kunci kehidupan, Allah yang pemegang kendali kunci keadaan alam semesta. Kapan saja Dia bisa mendatangkan hujan dan kapan saja Dia bisa menghentikan hujan. Kapan saja Dia bisa membukakan pintu berkat bagi orang benar, dan kapan saja Dia bisa menutup pintu berkat bagi orang fasik. Haleluya. Percaya bahwa Dia Allah pemegang kunci untuk memberkati kita. Karena Dia pemegang kunci berkat, maka teruslah berseru kepada namanya, yaitu nama Yesus. Teruslah mengandalkan Dia yang adalah pemegang kunci. Teruslah cari Dia yang adalah pemegang kunci berkat itu. Dia pasti memberkati kita, Bapak Ibu. Haleluya. Dia pasti memelihara hidup kita. Dia sanggup menyambung nyawa kita. Dokter berkata penyakit kita sembuh. Yakinlah Dia yang bisa menyembuhkan kita. Dia pemegang kunci kesehatan untuk menyehatkan saudara. Amin. Orang lain berkata sesungguhnya kamu akan dapatkan umur pendek. Yakinlah Dia pemegang kunci untuk memberikan umur panjang bagi kita. Haleluya. Di tengah-tengah orang berkata sesungguhnya kamu mandul tidak punya keturunan. Yakinlah Dia pemegang kunci kandungan untuk menaruh janin di dalam rahim keturunan, di dalam rahimmu sehingga engkau punya keturunan. Haleluya. Tuhan dahsyat. Saya teringat kesaksian tahun 2010 2009. Saya pernah di Makassar. Ada seorang ibu-ibu 15 tahun menikah, tidak punya anak. Dia hadir di tempat wisata saya di Barangan situ. Ibu lain jaga anak. Lalu saya bertanya kepada ibu, Bu, mana anaknya? Pertanyaan saya seakan-akan merobek jiwanya. Dia tidak memberikan jawaban, hanya meneteskan air mata. Tapi saya mulai paham, itulah jawaban. Air mata itu memberikan jawaban kepada saya atas pertanyaan saya. Saya bertanya, Bu, mana anaknya? Dia terdiam dan air mata mengalir di kedua pipinya. Saya mulai mengerti. Air mata itu merupakan jawaban atas pertanyaan saya. Lalu saya bertanya, di mana suami ibu? Dia berkata, suami saya sudah kecewa. Suami saya sudah tidak lama beribadah. Dan dia kecewa
dan saya tidak bisa memberikan anak buat dia. Saya tanya sama ibu, jauh rumahnya berada dekat sini. Pergi dan panggil suami, kasih tahu dia apa dia kata. Dan itu kan selesai ibadah, dia pulang ke rumahnya, dia panggil suami, datang suami. Saya bertanya, di mana kami? Dia berkata, Pak, justru itu orang tua saya tidak boleh gimana. Saya kecewa. Saya bilang bertobat. Saya ngomong sama suami, kau bertobat dulu. Setelah bertobat saya akan berdoa. Dan Bapak Ibu, tahun 2009, suami istri mereka duduk, mereka berlutut buat pengaku di hadapan Tuhan. Minta ampun atas kekecewaan mereka sama Tuhan. Tapi istri tetap setia. Lalu mereka berlutut, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Saya berdoa untuk penggantangan. Waktu saya berdoa untuk penggantangan, tiba-tiba Tuhan menaruh iman di dalam hati saya. Lalu iman dalam hati saya itu saya luapkan dengan, saya ucapkan dengan kata-kata. Tiba-tiba saya ucapkan, sesungguhnya jika kamu itu tentu akan punya anak. 2009 saya doakan. 2009 sekitar bulan Oktober 2011 didoakan, 2011 melahirkan anak, 2012 melahirkan anak, 2013 melahirkan anak. Berentekan bahwa usia tahun setelah didoakan. Soal ini mereka bertobat sebelumnya, anak mereka sehat-sehat tumbuh. 15 tahun menikah tidak ada anak. Orang-orang berkata bahwa kamu tidak punya keturunan lagi karena sudah 15 tahun. Dan usia kamu sudah hampir melangkah menuju kepada menopause. Apa saya kata mereka bertobat, minta ampun sama Tuhan. Doa tumpah ke tangan saya ucapkan. Jadi nama Yesus dalam waktu dekat kamu pasti punya anak. 2009 didoakan, 2011 awal melahirkan, 2012 melahirkan, 2013 melahirkan. Didapatkan berangkat ke tahun. Selain aku, haleluya, Tuhan dahsyat, amin. Luar biasa Bapak. Ingat, kita melihat kisah janda. Dia mengaku bahwa Allah yang hidup, Allah yang mampu memberkati, Allah yang mampu untuk membuat multiplikasi, melipat gandakan tepung dalam tempayan dan berkuasa untuk melipat gandakan minyak dalam buli-buli sehingga setiap kali uang minyak untuk menggoreng tepung itu, minyak tidak akan pernah habis. Katakan haleluya. Allah tidak dahsyat Bapak Ibu. Yang kedua, rahasia mengalami mujizat di tengah krisis. Yang kedua adalah mengutamakan Tuhan di dalam keterbatasanmu. Kasih kita utamakan Tuhan dalam keterbatasanmu. Utamakan Tuhan dalam kekurangannya. Haleluya. Utamakan Tuhan dalam keterbatasan kita. Waktu kita mengutamakan Tuhan Bapak Ibu, Tuhan pasti memberkati kita. Tapi kalau kita urus perut kita duluan, maka Tuhan tidak akan pernah memberkati. Urus Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Haleluya. Bapak saya dikasih oleh Tuhan. Ketika engkau dari kondisi di tengah krisis, di tengah kekurangan, jika engkau mengutamakan Tuhan, engkau pasti akan diberkati. Tapi engkau selalu berpikir tentang kebutuhan perutmu terlebih dahulu, kekurangan terlebih dahulu, tentang makan terlebih dahulu, sulit untuk mengalami berkat. Bahkan mungkin Bapak Ibu bekerja mendapatkan penghasilan, tapi sulit menikmati berkat. Kenapa? Bukan Tuhan yang terlebih dahulu dipikirkan, tapi justru perut kita yang terlebih dahulu dipikirkan. Kita kembali lihat kebenaran ini. Janda ini awalnya dia mengutamakan tentang perut mereka. Aku akan pulang mengolah tepung menjadi kue, lalu akan makan mati. Tidak ada apa-apa lagi. Elia berkata, buatlah itu, namun buatlah sepatu roti budak terlebih bagimu, lalu buatlah bagimu dan bagi anakmu, maka tepung dalam tempat tidak akan pernah habis. Jadi itulah minyak dalam bulu-bulu tidak akan pernah habis. Janda itu dia tahu. Janda itu benar-benar perkataan dia. Dia mengutamakan pekerjaan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Amin. Utamakan Tuhan atas segala-galanya Bapak Ibu. Saya belajar sejak saya kenal Tuhan, saya belajar untuk mengutamakan Tuhan di dalam keterbatasan saya, di dalam keterbatasan saya, di tengah-tengah krisis saya yang hadap saya. Tapi saya utamakan Tuhan. Saya tidak pernah berkekurangan. Tuhan selalu pasti memberkati. Di saat saya butuh, saya butuh, Tuhan pasti selalu memberikan kepada saya. Haleluya. Kita melihat dalam ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dikatakan begini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia.
Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kata beberapa waktu lamanya itu artinya minyak dalam buli-buli, demikian juga tepung dalam tempayan tidak pernah berkurang, tidak pernah habis. Mereka dapat makan sampai Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi, sampai mereka bercocok tanam, tanah itu subur dan tanah itu memberikan buah bagi mereka. Haleluya, haleluya. Tuhan dahsyat Bapak. Utamakanlah Tuhan di atas segala-galanya. Kasih kiri kanan, utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Utamakan Tuhan dalam krisis. Kasih kiri kanan, utamakan Tuhan dalam kekurangan. Engkau pasti diberkati. Haleluya. Waktu kita utamakan Tuhan dalam kekurangan kita, saya yakin bahwa kita pasti akan diberkati. Haleluya. Menabur untuk seorang nabi, menabur untuk orang asing, yaitu Nabi Elia. Sedangkan persediaan untuk dia dan anaknya pun tidak cukup. Makanya dia berkata, setelah kami makan, kami akan mati. Dan inilah secara kehidupan dunia. Baru kali ini Bapak Ibu, kita selama tidak pernah kita, yang sering kita dengar orang berkata, setelah kami makan kami akan sehat, setelah kami makan kami akan kuat kembali, setelah kami makan kami akan hidup. Tapi ini perkataan yang luar biasa. Setelah kami makan kami mati. Seakan-akan makan itu menjadi racun bagi mereka. Seakan-akan tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, lalu kalau diolah menjadi kue, itu akan menjadi racun bagi mereka. Sehingga dia berkata, setelah kami makan kami akan mati. Tapi sebenarnya persoalannya bukan itu yang menjadi racun, tapi memang karena krisis racun yang sudah melanda dunia. Racun krisis sudah melanda dunia. Haleluya. Tapi Tuhan berkata, Elia berkata, jangan takut, buatlah tempat seperti kau katakan, namun buatlah terlebih dahulu bagiku. Wow, tambahkan Tuhan atas segala-galanya. Bapak sudah dikasih Tuhan, ada seorang anak Tuhan punya kesaksian yang luar biasa. Dia tidak punya uang lagi. Dia seorang TNI. Itu anak PNS. Pada masa itu mereka mengalami terlambat gaji. Istri anak sudah tidak punya lagi persediaan makanan di rumah. Beras sudah habis, bumbu dapur sudah tidak ada lagi. Keran semua sudah habis. ATM sudah tidak bisa ditarik lagi, karena memang sudah tidak ada saldo lagi. Istri berkata, papi sudah gajian kah? Kami kelaparan ini, sudah tidak ada beras. Dia pun berkata kepada istrinya, papi belum gajian mak. Lalu pas pada hari itu jatuh pada hari Minggu. Ingat papi, ini kesaksian, ini kisah nyata dan kesaksian hamba Tuhan. Hamba Tuhan, anak Tuhan itu utarakan sekarang. Kesaksian dia berkata, lalu pada pasangan itu jatuh pada hari Minggu. Uang yang dia miliki di dalam kantong hanya tinggal 20.000 satu lembar. Hanya tinggal 20.000 satu lembar uang yang dia miliki. Lalu pada waktu ibadah, dia lagi berpikir, kasih kolektif atau pulang untuk bawa beli mie dan lalu masak mie dan makan siang. Lalu pada waktu dia pergi beribadah, dia mau diambil motornya dan lihat, ternyata bensin motornya pun tinggal sekarang. Dia pergi ke gereja. Ini kesaksian dia Bapak Ibu. Ini TNI, tentara. Dia berkata begini, tentara kita dididik punya mental pajak, mental pejuang, tapi di tengah krisis dia benar-benar kacau pikirannya. Dia pergi beribadah, lihat tuh minyak di motornya udah mulai error. Sementara beribadah orang menyanyikan puji-pujian, orang bersorak-sorak menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, orang menikmati hadirat Tuhan, dia tidak bisa menikmati itu. Kenapa? Karena dia bergumul dengan uang 20.000 ini. Karena 20.000 ini pilihannya 3. 20.000 satu lembar, lalu pilihannya 3. Beli minyak, pulang isi minyak untuk bensin, atau pulang beli mie, rebus mie makan siang, atau kasih kolektif. 20.000 satu lembar, pilihannya 3. Dan mau pilih yang mana Bapak Ibu? Dan ingat, jika salah menguji, maka akan mengalami krisis berkepanjangan. Sementara pujian penyembahan dia tidak merasakan sukacita, dia berkumpul dengan uang 20.000 satu lembar ini. Sementara pendeta berkhotbah firman Tuhan, orang begitu semangat merespon firman Tuhan dengan berkata amin.
bukan memandang ke depan, namun hati dan pikirannya terus menghitung uang 20.000 beli mie atau pulang beli bensin atau kasih uang kolektif di tengah pergumulan yang sangat berat. Selesai kok pendeta turun dari mimbar, WL Singer naik ke mimbar untuk menyanyikan puji-pujian, untuk memberikan persembahan. Dia boleh menggenggam uangnya. Kesanjitan itu. Lalu kalau dia berangkat ke gereja, di tengah jalan dia mampir ke warung, dia pecahkan uang 20.000 menjadi 10.000 dolar. Lalu sementara kantong kolektif jalan dari sini sudah sana, dia duduk sini sudah sana. Sementara kantong kolektif berjalan, dia masih memegang uang 20.000 ini. Tangan kiri 10.000, tangan kanan 10.000. Apakah kasih dua-duanya dalam kantong kolektif atau kasih hanya 10.000? Lalu 10.000 ini dua pilihan. Tinggal lalu 10.000 dua pilihan. Yang 10.000 ini apakah pulang beli bensin atau pulang beli mie dan rebus untuk makan siang? Lalu dalam kondisi hujan, pergumulan hebat. Tiba-tiba kantong kolektif berjalan makin mendekat ke arah dia. Seakan-akan detak jantungnya sudah semakin tidak beraturan. Udah makin tidak beraturan. Tiba-tiba kantong kolektif mampir di depan dia. Dia memasukkan uang 10.000. Tinggal 10.000 di tangan. Itu yang menjadi pergumulan. Pulang bensin atau pulang beli mie untuk merebus mie dan makan siang. Tapi yang penting setidaknya sudah mengurangi pergumulan. Karena 10.000 sudah kasih ke kantong kolektif. Lalu pada waktu dia pulang Bapak Ibu, dia pulang sampai di tengah jalan. Tiba-tiba motornya udah habis minyak. Dia mampir, dia isi minyak 10.000 satu botol. Dia pulang ke rumah, lalu kondisi suasana hujan. Dalam keadaan basah, dia pulang ke rumah, dia ganti bajunya. Dia hendak masuk ke rumah dan hendak duduk merenungkan nasibnya. Nasib belum gajian, mau makan apa siang ini? Belum lagi istri anak makan apa? Di tengah-tengah dia merenungkan nasibnya Bapak Ibu. Tiba-tiba kondisi suasana hujan gerimis seakan-akan membawa harapan bagi dia. Tiba-tiba ada orang datang dari gedung pintu. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Waktu dia buka pintu, ada seorang yang berpakaian putih, berkopiah putih, datang dan menyerahkan amplop. Dia berkata, Pak, ini ada sedikit rezeki diberikan kepada dia. Lalu Bapak itu pulang, dia masuk ke dalam, dia buka amplop, isinya 1 juta. Langsung dia berkata begini, kenapa Tuhan nggak bilang tadi kalau Tuhan bilang langsung saya kasih 20.000 ke dalam kantong kolektif? Hanya karena kasih 1.000 akhirnya dapat hanya 1 juta. Bapak Ibu, ini kesaksian dia dan dia bercerita langsung ke saya ketawa. Jadi nggak bisa dikasih oleh Tuhan. Menabur di tengah krisis itu akan mendatangkan mujizat berlipat ganda. Katakan amin. Haleluya. Kita lihat menabur di tengah krisis. Waktu dia mengutamakan pekerjaan Tuhan, menabur di tengah krisis. Saudara, dia menabur untuk Elia. Sedangkan persediaan untuk dia dan anaknya pun tidak cukup. Sebab setelah mereka makan, mereka akan mati karena tidak ada persediaan lagi. Namun dia coba untuk menahan pedih hatinya. Lalu dengan tekad yang bulat, dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Dia mau menabur di tengah kekurangannya. Dia mau memberi di tengah keterbatasannya. Dia mau menabur di tengah krisis. Maka terjadi mujizat melipat ganda. Haleluya. Menabur di tengah krisis artinya pertama mengutamakan pekerjaan Tuhan. Amin. Dia mengutamakan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, di tengah krisis menabur untuk pekerjaan Tuhan, engkau pasti akan diberkati. Secara mencatat dan sampai ini belum pernah saya dengar orang yang menabur untuk pekerjaan Tuhan di tengah krisis hidupnya cepat mati karena kekurangan. Tidak pernah Bapak Ibu. Justru orang yang menahan berkat untuk pekerjaan Tuhan itu yang selalu dalam kekurangan. Tapi orang yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan di tengah krisis, dia pasti diberkati. Mengutamakan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kata kiri kanan, utama menabur untuk pekerjaan Tuhan, engkau pasti diberkati. Berbicara dengan iman. Lalu yang mendengarkan pun usahakan dengarkan respon dengan imannya. Mau diberkati, menaburlah untuk pekerjaan Tuhan di tengah krisis. Pasti kita diberkati. Yang kedua,
mengutamakan gereja Tuhan, mengutamakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Waktu kita mengutamakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pasti diberkati Bapak Ibu. Haleluya. Di dalam kita pun sering katakan, ketika mereka yang mengutamakan rumah Tuhan, mereka diberkati Tuhan yang luar biasa. Mereka diberkati Tuhan luar biasa. Setiap orang yang mengutamakan pekerjaan pelayanan pekerjaan rumah Tuhan, mereka pasti diberkati Bapak Ibu, sangat diberkati. Haleluya. Tapi siapa yang menahan berkat untuk dirinya sendiri daripada mengutamakan pelayanan pekerjaan Tuhan, terus hidup dalam kekurangan. Ini bukan kata-kata saya, tapi ini firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, menaburkan kasih apinya, mengutamakan hamba Tuhan, mengutamakan nabi-nabi Tuhan. Waktu mengutamakan nabi Tuhan, dia diberkati sampai Tuhan mencurahkan hujan ke atas muka bumi. Ada tertulis, barang siapa memberi segelas air putih saja kepada hambaku, kepada seorang nabi, ia tidak pernah berkekurangan. Justru dia berhak menerima upah seorang nabi. Amin. Apa itu upah seorang nabi? Upah seorang nabi adalah diberkati, hidupnya diberkati. Ingat Bapak, barang siapa mengutamakan nabi Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan, pasti diberkati. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Saya ingat ada salah satu kesaksian, dan bukan yang saya dengar saat itu, banyak orang berkesaksian Bapak Ibu. Di tengah-tengah keterbatasan, setiap dapat berkah, mereka utamakan perpuluhan, lalu yang kedua mereka utamakan pekerjaan Tuhan, lalu mereka selalu mengantar sesuatu ke rumah hamba Tuhan, mengantar ke rumah hamba Tuhan itu, dan jangan ini tidak pernah kekurangan. Mereka selalu diberkati, selalu diberkati. Saya, Bapak Ibu, ini kesaksian daripada Pak Hari Muslimah. Dia punya kesaksian begini. Sorry, bukan Hari Muslimah. Saya lupa ya. Saya akan pernah bersaksi itu, tapi kesaksiannya begini. Waktu itu Bapak Ibu, ada seorang bapak ini kakinya besar sebelah. Apa itu benar? Kaki gajah ya? Kaki gajah, kakinya besar sebelah. Jadi bapak ini setiap kali ibadah, dia selalu utamakan pekerjaan Tuhan, dan setiap kali mendapatkan selalu antar ke rumah pendeta. Tapi pergi ibadah, dia nggak pakai sendal, karena sendalnya robek, putus. Sendalnya putus Bapak Ibu. Lalu karena sendalnya putus, akhirnya dalam beberapa waktu mereka ibadah, dia ikut ibadah. Dia ikut ibadah, tapi dia selalu berdoa dan dia selalu doa di rumah, kan dia malu pergi ibadah, nggak pakai sendal atau sepatu. Lalu suatu ketika pendeta ini dapat berkat, orang belikan dia sepatu. Kan pada waktu itu sudah ditanya, Pak, berapa nomor sepatunya? Udah dikasih nomor sepatunya, langsung berapa hari kemudian orang itu datang antar sepatu buat pendeta ini. Nah waktu sepatu bagus banget buat pendeta ini. Nah waktu pendeta ini buka kotak, Bapak Ibu, sepatu ini besar sebelah. Nah dia mau telepon kepada orang yang memberikan kepada dia pikir, mau juga nih, masa saya sudah dikasih, saya ngomong begini lagi. Akhirnya dia berpikir, ya udahlah, dia berpikir, ya udahlah, kita kasih aja Bapak ini, karena berapa kali kita kunjungin katanya dia nggak ibarat karena nggak ada sepatu. Lalu ternyata pendeta ini pun sama sekali tidak pernah tahu kalau jemaatnya ini kakinya besar sebelah. Tidak pernah tahu Bapak Ibu. Nah waktu di tengah jalan, istri bilang ini, "Lu salah Papi, bikin malu semua. Masa kasih orang itu bersepatu udah ukurannya nggak sangat besar sebelah." Suaminya berkata, "Terus bagaimana?" Dia bilang, "Lu salah, kita nanti tanya aja sama yang kasih sepatu diberi di mana, kita tukar aja, yang penting notanya masih ada." Tapi mereka lanjutkan dari kunjungan ke rumah itu. Sampai mereka kunjungan rumah itu, tanya doakan keluarga ini, bapak sama istrinya, dan istri dan yang bapak suami saya kabarin dari ibadah, berminggu dari ibadah karena nggak sepatu, karena sepatunya robek, sendalnya pun putus.
Akhirnya suami berpikir bagaimana sepatu di lokasi, tapi besar sebelah kan gak enak. Baru kasih istri bilang, tapi mereka udah ngomong ke keluarga ini. Jadi istrinya berkata begini. Dan juga minta maaf, suami saya ini kakinya itu besar sebelah, kaki gajah. Langsung istri bilang ini, berarti kayaknya cocok sepatu itu. Diambil dari mobil dikasih keluar pakai, ternyata pas sepatu itu. Seberapa ukurannya pas, yang besar itu ukuran pas. Ingat Bapak, hal sekecil ini saja Tuhan tahu. Amin. Itu hal sekecil ini saja Tuhan tahu. Apalagi dengan kita Bapak, Tuhan pasti memberkati kita. Yang penting mari kita utamakan pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan dulu kita pikir. Yang ketiga, rahasia mengalami mujizat di tengah krisis, yaitu taat melakukan perintah Nabi. Bapak Ibu, ketika engkau taat melakukan firman Tuhan, maka pasti akan diberkati. Katakan amin. Janda ini dia taat ketika waktu Elia berkata begini, pulanglah, buatlah tepat seperti yang kau katakan, namun buatlah terlebih dahulu bagiku dan barulah buat bagi kamu dan bagi anakmu. Dia taat, dia melakukannya terlebih dahulu buat Elia. Ingat Bapak Ibu, ketaatan itu membuahkan hasil mujizat berlipat ganda. Katakan amin. Taat melakukan firman Tuhan. Seperti saya katakan tadi, ketika suara hatimu berbicara, taat lakukan itu. Jangan engkau dikuatkan oleh logika, tapi biarlah suara hati yang harus dikuat. Amin. Haleluya. Kadang-kadang logika kita selalu bertabrakan dengan suara hati. Suara hati berkata berikan kepada dia, logika berkata ngapain beri kepada dia? Nanti saya juga makan apa, saya beri apa? Ingat Bapak Ibu, logika itu suka menghalangi mujizat, tapi suara batin mau menghadirkan mujizat Tuhan. Yang membuat orang sering mengalami mujizat karena logikanya lebih tajam, lebih kuat daripada suara batinnya. Lakukan itu dengan suara batin. Taat melakukan. Waktu dia taat melakukan, maka dia mengalami mujizat di tengah krisis. Kita harus taat melakukan firman Tuhan. Taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus melalui dorongan dari dalam hati kita. Ingat Bapak Ibu, saya berapa kali mengalami mujizat. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, berikan kepada mereka. Waktu saya beri, setelah saya beri, tiba-tiba suara itu berkata begini, tidak cukup yang kamu berikan itu, karena mereka butuh beli obat, butuh beli makan, butuh beli susu buat anaknya. Sudah saya beri, suara itu berkata tidak cukup. Saya tidak melawan suara hati saya Bapak Ibu. Saya berikan lagi. Saya pulang mengalami mujizat hari itu juga melebihi daripada apa yang saya tahu. Bahkan saya mengalami mujizat itu 100 kali lipat. Firman Tuhan berkata, bahwa siapa menabur, dia tidak hanya menuai 30 kali lipat, tidak hanya menuai 60 kali lipat, tapi berapa? 100 kali lipat dia pasti akan menuai. Asalkan apa? Taat dengan suara batin, taat dengan firman Tuhan, taat dengan suara Roh Kudus. Haleluya. Taat melakukan nasihat hamba Tuhan, karena hamba Tuhan adalah wakil Allah untuk berbicara kepada manusia. Waktu saudara mendengarkan nasihat hamba Tuhan, saudara taat melakukan, saudara pasti akan mengalami pertolongan Tuhan hidup. Tapi kalau saudara mendengar nasihat hamba Tuhan lalu mengabaikan, itu kalau saudara sulit mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup. Haleluya. Yang terakhir, perkembangan rahasia mengalami mujizat dengan kisah apa? Bertindak dengan iman. Katakan amin. Kasih tau kiri kanan, lakukanlah dengan imanmu. Ingat Bapak Ibu, orang benar itu hidup oleh iman, bukan dengan apa yang dilihat. Itu tertulis di Tuhan. Orang benar hidup oleh iman, bukan dengan apa yang dilihat. Amin. Haleluya. Jadi bertindak dengan iman. Janda ini dia coba melakukannya dengan iman. Dengan imannya dia meyakini bahwa perkataan orang asing ini pasti akan mendatangkan hasil bagi saya. Perkataan orang asing ini, perkataan Nabi ini pasti akan menyambung nyawa saya. Dia bertindak dengan iman. Di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, bagaimana janda ini dia pulang ke rumah, dia lakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Nabi Elia kepada dia. Tanpa bersungut-sungut janda ini melakukannya. Tanpa sedikit pun keraguan-keraguan di dalam hatinya, ia tetap melakukannya dengan tulus hati, membuat seperti roti tunggal untuk Elia dan di dalam kekurangannya dan keterbatasan mereka. Haleluya. Sebab segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam beri-beri adalah sediaan terakhir bagi mereka untuk menunggu kematian menjemput. Sebab kelaparan dan kekeringan yang sangat hebat melanda seluruh dunia pada masa itu. Saya tutup
Perhatikan Bapak Ibu, saya tutup. Firman Tuhan pada hari ini menegaskan kepada kita, apabila kita mengutamakan Tuhan, kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang hidup, yang berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas segala sesuatu, maka Dia akan menghadirkan mujizat di sepanjang perjalanan hidup kita. Dia akan melakukan mujizat di sepanjang perjalanan hidup kita. Dia sanggup mewarnai hidup-hidup, mewarnai hari-hari hidup kita dengan berbagai macam kuasa mujizat Tuhan. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Oleh sebab itu, saat Bapak Ibu Saudara mengalami tantangan, cobaan, kesulitan, krisis, jangan pernah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya saudara tidak kecewa dan jangan tumbuh akar pahit lalu menolak Tuhan. Setiap kali Anda mengalami pencobaan dan kesulitan, ingatlah akan janji Tuhan bahwa tantangan dan kesulitan tidak melebihi kasih karunia Allah atas hidup kita. Dia Allah yang setia, Dia tidak akan membiarkan saudara tenggelam di dalam krisis. Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia sang setia, Dia tidak akan pernah membiarkan saudara hanyut tenggelam di dalam krisis, di dalam sakit penyakit, di dalam persoalan masalah dan problem hidup. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar, dan Dia mampu melakukan mujizat tanpa batas bagi kita di tengah krisis. Ini yang disebut dengan kasih karunia Allah. Kasih kiri kanan, hiduplah dengan kasih karunia Allah, maka mujizatnya tidak akan pernah jauh dari hidupmu. Hidup dengan kasih karunia Allah, maka kita tidak akan pernah jauh dari kasih karunia Allah, tapi kita akan terus diliputi dengan kasih karunia dalam hidup kita. Haleluya. Selamat menikmati hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.